perhatian kita semua. Nah, perkembangan terbarunya 152 penerbit telah dibukakan blokirnya. Artinya penerbit tersebut yang 152 sudah bisa menjalankan pengajuan layanan ISBN-nya. Nah, Bapak Ibu, di bagian terakhir ini kami sampaikan apa saja layanan ISBN pada tahun 2022. Nanti rincinya akan disampaikan oleh Bu Ratna dan Pak Irham. Jadi yang pertama di tahun 2022 adalah ISBN sebagai alat distribusi. Jadi menempatkan ISBN kepada fungsi sebenarnya sebagai alat distribusi dan pemasaran sehingga ditetapkan ketentuan kriteria buku yang berhak atas ISBN. Lalu juga ada KDT format ACR 2 ke format RDA. Ini menggantikan tampilan KDT dan KDT format ACR menjadi KDT format RDA dengan memberikan Perpusnas ID sebagai kekhususan produk KDT Perpustakaan Nasional yang memberikan fasilitas link kepada data buku yang lebih lengkap. Nah, ini bisa dibedakan nanti mana ISBN, mana KDT-KDT yang harusnya memang dibuat oleh Perpustakaan Nasional. KDT-nya berbasis RDE atau RDA. Lalu ada implementasi self-prepping, jadi penggunaan elemen, publisher, kapasitas besar untuk dialokasikan kepada penerbit pemula sebagai pertimbangan efisiensi tentang ISBN dan menghindari ketidakterpakaian ISBN secara berlanjut. Lalu juga ada penerapan single account, yaitu menetapkan single account pada pengelola ISBN, lembaga dan perguruan tinggi berdasarkan hasil peninjauan ulang atau review terhadap keaktifan dan keberlanjutan penggunaan akun dari lembaga perguruan tinggi yang bersangkutan. Ini juga akan kami lakukan penataan terhadap akun-akun yang tidak aktif. Selama ini akan kami lihat lagi, akan kami tata kembali. Bapak Ibu yang kami banggakan, yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan terhadap kebijakan teknis penataan layanan ISBN di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kehilapan dalam penyampaian materi yang kami berikan. Sekali lagi, semoga acara sosialisasi layanan ISBN ini bisa menjadi majelis ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Terima kasih atas sambutan dan paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Pustaka. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran tentang kebijakan dalam proses layanan ISBN. Marilah kita memasuki inti acara sosialisasi layanan ISBN yang akan dipandu oleh moderator Bapak Saiful Afidan Eshum. Kepada Bapak Saiful Afidan, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para peserta yang berkenan hadir dalam acara layanan sosialisasi layanan ISBN pada hari yang berbahagia ini. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul pada hari ini, Rabu 18 Mei 2022, di dalam rangka sosialisasi layanan ISBN yang diselenggarakan oleh Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan dalam rangka kegiatan Hari Ulang Tahun Perpustakaan Nasional ke-42. Perkenalkan, saya Saiful Afidan selaku moderator dalam acara hari ini. Dan dalam beberapa saat ke depan, saya akan memandu jalannya sosialisasi beserta diskusi hingga berakhirnya acara nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai pengantar, layanan ISBN Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sudah dilayankan secara online sepenuhnya mulai April 2018. Hingga hari ini, permohonan terhadap ISBN terus mengalami peningkatan yang signifikan dengan begitu banyak kondisi dan perubahan yang terjadi. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, layanan ISBN Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah mengeluarkan
hampir 700.000 nomor dari total 1 juta nomor yang dialokasikan oleh ISBN International Agency. Dalam prosesnya, bukanlah hal mudah bagi kami di tim ISBN untuk memperoleh alokasi nomor baru dari ISBN International Agency. Agar dapat memperoleh alokasi nomor baru, layanan ISBN Perpusnas RI harus melaporkan penggunaan ISBN yang telah dikeluarkan. Laporan itu nantinya akan diverifikasi oleh pihak internasional ISBN Agency sampai dinyatakan layak sebelum akhirnya alokasi nomor baru diberikan. Melihat besarnya penggunaan ISBN di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, namun tidak diimbangi dengan banyaknya jumlah buku yang beredar di pasaran, membuat pihak ISBN International Agency menengarai adanya kejanggalan dalam penggunaan ISBN di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis dari laporan penggunaan ISBN di Indonesia, pihak ISBN International Agency melihat bahwa terdapat terbitan-terbitan yang seharusnya dapat diterbitkan tanpa perlu ISBN dan merekomendasikan agar layanan ISBN Perpusnas RI lebih selektif lagi dalam memberikan ISBN kepada terbitan yang hendak diajukan ISBN-nya. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas dan keberlangsungan layanan ISBN di Indonesia, layanan ISBN Perpusnas RI senantiasa melakukan pengembangan dan penyesuaian terhadap layanannya guna terus mengakomodir kebutuhan para penerbit. Berangkat dari kondisi tersebut, layanan ISBN Perpusnas RI merasa perlu untuk mengajak Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama memahami sekaligus mengenal lebih dekat layanan ISBN agar penggunaan ISBN dapat kembali ke kitahnya sesuai dengan aturan dari ISBN International Agency. Untuk mengetahui apa saja yang harus diperhatikan dalam layanan ISBN, marilah sama-sama kita dengarkan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Materi yang terdiri atas dua materi. Yang pertama adalah ketentuan baru layanan ISBN yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna Gunarti Esos. Beliau merupakan koordinator pengembangan dan pengawasan bibliografi BNI dan KIN. Setelahnya materi akan langsung dilanjutkan oleh Bapak Ilham Hanif Nabawi Esos MU. Beliau merupakan subkoordinator layanan ISBN dan ISMN pada Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, Bapak Ilham Hanif Nabawi akan membawakan materi mengenai pentingnya titik akses sebagai alat kontrol distribusi. Sebelum kita masuk ke dalam acara ini, izinkan saya untuk membacakan kembali peraturan dalam diskusi kali ini. Masing-masing narasumber akan diberi kesempatan untuk menyampaikan materinya dengan batas waktu selama 30 menit. Setelah narasumber pertama selesai menyampaikan paparannya, akan langsung dilanjutkan dengan paparan dari narasumber kedua. Sesi tanya jawab akan diadakan di akhir acara setelah kedua narasumber selesai menyampaikan materinya. Untuk mekanismenya, sesi tanya jawab akan dilakukan dalam 2 sesi. Sesi pertama dibuka untuk 3 penanya pertama yang melakukan raise hand, dan penanya baru boleh mengajukan pertanyaan setelah diizinkan oleh moderator. Pada sesi ini, penanya hanya dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada narasumber dengan cara mengaktifkan fitur kamera dan suara. Pada sesi selanjutnya, moderator akan membacakan pertanyaan terpilih yang masuk pada kolom chat. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan melalui kolom chat, silahkan sebutkan nama, asal instansi, narasumber yang dituju, dan juga pertanyaan yang diajukan. Baik, Bapak Ibu para peserta yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan paparan dari narasumber pertama kita, yaitu Ibu Ratna Gunarti Esos, yang akan membawakan materi mengenai ketentuan baru layanan ISBN. Kepada Ibu Ratna Gunarti Esos, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Saiful sebagai moderator. Yang saya hormati Bapak Ibu para penerbit yang sudah bergabung di acara ini. Yang saya hormati Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Bapak Suharyanto. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Perpusnas dan lembaga-lembaga lain yang turut bergabung dalam acara ini. Teman-teman panitia HUT Perpusnas dan panitia sosialisasi, juga seluruh peserta sosialisasi yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini
kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan aktivitas dan rutinitas keseharian kita. Terlebih kita bisa berkumpul di ruang daring ini untuk sebuah niat yang insya Allah niat baik dengan maksud dan tujuan yang baik pula. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu para penerbit yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini saya mewakili tim ISBN Perpustakaan Nasional. Kami hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian bukan hanya sekedar mengisi rangkaian ulang tahun lembaga tercinta kami, Perpustakaan Nasional, yang ke-42 tahun. Namun, kami juga merupakan agenda besar kami untuk mensosialisasikan informasi terbaru terkait layanan ISBN. Kami sangat berterima kasih kepada panitia penyelenggara HUT Perpusnas ke-42 karena telah mengakomodir permohonan kami untuk tampil perdana dalam acara sosialisasi kegiatan yang ada di lingkungan Perpustakaan Nasional. Sesuai dengan agenda yang telah kami rencanakan, di sini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait adanya ketentuan-ketentuan baru atau mungkin kebijakan-kebijakan baru dalam penyelenggaraan layanan ISBN yang secara garis besar sudah disampaikan oleh Bapak Kapus tadi. Kami hadir untuk menyamakan persepsi, kami hadir untuk menjawab, dan kami hadir untuk memberi solusi tentang apa yang sebenarnya terjadi akhir-akhir ini pada layanan ISBN. Kami yakin di tengah kebimbangan, kesimpangsiuran informasi, bahkan mungkin sangka dan prasangka, Bapak Ibu para penerbit sangat menunggu penjelasan dan kepastian informasi dari kami untuk keberlanjutan penerbitan ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, ada 5 poin yang ingin kami sampaikan dan izin kami bahas satu persatu menurut kronologis yang terjadi. Mas Riki bisa dibantu? Baik, kembali ke yang tadi Mas Riki. Baik, terima kasih. Di sini kami menyampaikan 5 bahasan. Semuanya berawal dari adanya review dari laporan Perpustakaan Nasional kepada International ISBN Agency seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Saiful sebagai prolog. Nah, di sini kami mendapatkan masukan terjadinya sesuatu yang di luar kewajaran yang terjadi di laporan kami. Laporan kami adalah laporan penggunaan elemen publisher yang sudah kami berikan kepada Bapak Ibu penerbit. 3 review yang harus kami laksanakan dan harus segera kami implementasikan di layanan kami adalah 1, pengertian atau apa itu penerbit yang sebenarnya. Yang kedua adalah implementasi share prefix yang harus segera kami laksanakan di layanan kami. Yang ketiga tentunya adalah kriteria terbitan. Sedangkan kebijakan baru yang ingin kami sampaikan, kebijakan baru dari Perpustakaan Nasional itu adalah akan diberlakukannya single account yang dulu hanya dimintakan oleh penerbit tidak secara menyeluruh hanya karena kepentingan dari lembaga itu. Nah, kami sekarang akan menetapkan justru untuk single account ini Perpusnas yang akan mengaturnya secara bertahap, dan ini berlaku hanya untuk lembaga-lembaga pemerintah dan perguruan tinggi. Sedangkan yang terakhir adalah KDT dalam format baru yang kami sudah sinkronisasikan kemarin. Mungkin ada beberapa penerbit yang ingin meminta KDT, kami tidak bisa menjalankan pengolahan segera karena kami memang sedang pengembangan aplikasi.
dan ini baru kami sampaikan di bulan April kemarin. Jadi ada beberapa penerbit yang memang tidak bisa terakomodir permohonan KDT di waktu kemarin. Mohon maaf. Lanjut Mas Riki. Baik Bapak Ibu, pengertian penerbit kalau menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, penerbit adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan penerbitan buku. Nah, penerbitan buku itu sendiri apa? Penerbitan buku adalah seluruh proses kegiatan yang dimulai dari pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan buku. Ini adalah pengertian yang kami adop dari Undang-Undang Sistem Perbukuan. Nah, sedangkan di ISBN User Manual yang dari Keluaran International ISBN Agency, arti penerbit adalah orang atau perseorangan, mohon maaf, penerbit adalah orang perseorangan atau perusahaan yang bertanggung jawab untuk semua tahap dalam penerbitan, produksi, diseminasi, dan pemasaran, baik itu publikasinya digital ataupun cetak. Penerbit bertanggung jawab atas konten dan resiko keuangan dalam proses penerbitan. Nah, jadi penerbit itu merupakan lembaga yang bertanggung jawab dari mulai proses hulu sampai hilir dari sebuah penerbitan. Nah, ada yang bisa melakukan ini semua, penulis misalnya bisa melakukan proses ini semua dari mulai pengeditan sampai dengan pendistribusian, dan semua resiko ditanggung oleh penulis tersebut, itu yang akan menjadi self-publishing. Karena self-publishing ini sudah mulai merebak, kata-kata ini sudah mulai merebak, dan ini sudah diakomodir oleh Kemenkumham melalui PT perseorangan yang bisa menjadi legal untuk pendaftaran penerbit di ISBN. Nah, jadi kami dengan mengadop dari ISBN User Manual ini, kami mengharapkan para penerbit yang ingin bergabung di dalam sistem ISBN Perpustakaan Nasional itu benar-benar penerbit. Dan di sini adalah bukan percetakan atau bukan penjual buku, bukan juga penjual jasa. Mohon ini menjadi perhatian untuk para penerbit yang ingin bergabung dengan kami. Nah, kenapa ini harus kami segera lakukan? Sedangkan perka kami masih harmonisasi, belum menjadi perka yang disahkan, karena kami sudah menandatangani kontrak ISBN yang segala aturan ISBN kami mengacu kepada aturan internasional ISBN Agency. Jadi Perpustakaan Nasional, perka dan pedomannya akan menyusul kami sampaikan kepada Bapak Ibu penerbit. Baik, dilanjut Mas Riki. Di dalam pendaftaran penerbit, mohon diperhatikan juga, kami sekarang di aplikasi memang untuk sebuah ruas website itu belum kami tetapkan sebagai mandatori. Nah, tetapi mulai Februari kemarin kami sudah menetapkan ketika sebuah penerbit mendaftarkan penerbitannya untuk bergabung di dalam sistem ISBN, kami mengharuskan mengisi website dengan alamat yang benar, bisa diakses dan aktif. Begitu juga untuk legalnya, itu kami memintakan adanya pernyataan di dalam maksud dan tujuan dengan adanya aktivitas penerbitan yang dikodekan dengan 58110, penerbitan buku. Dan jadi jika para penerbit yang baru mendaftarkan tidak ada keterangan itu, dua hal itu kami akan notifikasi sebagai penolakan dan harus segera memenuhinya untuk kembali mendaftarkan
di registrasi penerbit. Nah, sedangkan yang kedua, isu yang sudah berkembang itu adalah shape prefix. Shape prefix ini adalah konsep yang ditawarkan oleh International ISBN Agency, di mana shape prefix ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kapus adalah penggunaan bersama elemen publisher kapasitas besar untuk didayagunakan oleh para penerbit pemula dengan tujuan mengefektifkan rentang nomor ISBN yang ada dalam urutan elemen publisher tersebut, sehingga tidak terjadi pemborosan nomor, juga untuk menghindari ketidakterpakaian rentang ISBN secara kontinu. Ini bagaimana maksudnya? Nah, ketika sekarang, maksud saya sebelum adanya ketentuan ini, kami menetapkan sebuah penerbit yang divalidasi minimal akan mendapatkan 10 nomor ISBN, karena blok nomor terkecil adalah untuk 10 rentang ISBN. Nah, tetapi kenyataannya 10 nomor ISBN yang diberikan kepada satu penerbit baru itu belum tentu habis digunakan. Karena apa? Kemungkinan penerbit itu hanya sesekali menggunakan atau menerbitkan buku. Ada juga penerbit-penerbit yang memang tidak aktif lagi ketika hanya satu orderan saja dari penulis misalnya, selanjutnya tidak ada. Jadi sisa-sisa rentang itu yang mengakibatkan keborosan di penggunaan ISBN. Ini adalah kronologis dari penggunaan blok nomor Indonesia dari awal mula kita dipercaya untuk menjadi Badan Nasional ISBN. Dari tahun 1986 sampai 2003, selama 18 tahun, kita menggunakan blok 978979. Blok ini habis dengan penggunaan dalam 18 tahun. Sedangkan blok 978602 sama kapasitasnya, setiap blok itu kami diberikan 1 juta ISBN. Nah, untuk yang 602 ini habis selama 15 tahun, dari 2003 sampai 2018. Nah, ironisnya di blok 978623 dengan kapasitas sama 1 juta ISBN, dari tahun 2018 sampai 14 Mei 2022 kemarin, itu sudah 728.600 ISBN digunakan. Ini adalah suatu catatan yang harus ditindaklanjuti oleh internasional dan segera diinformasikan ke kami untuk membenahi ini betul atau tidak, karena dengan penggunaan seperti ini akan sangat menyulitkan untuk mengalokasikan nomor baru untuk Indonesia. Jika Bapak Ibu perhatikan di blok nomor 978623 00 sampai 09 ini adalah kapasitas besar yang memang dialokasikan. Ini hanya untuk 10 elemen publisher dan sudah terpakai dari 00 sampai 07. Sudah digunakan 8 elemen publisher, hanya tersisa 2, 08 dan 09. Bagaimana kalau penerbit-penerbit lama yang banyak aktivitas penerbitannya, misalnya mohon maaf Gramedia, Alex Media, dan mereka yang sudah diberikan nomor dengan kapasitas besar 10.000, kalau mereka habis, kemana mau dialokasikan? Sedangkan kami hanya tersisa 08 dan 09. Nah, begitu juga untuk kapasitas 1000. Dari 200 sampai 499 ini sudah digunakan 284. Jadi hanya tersisa 16 elemen publisher. Untuk yang selanjutnya sama, dan jika kita lihat
penggunaan sampai dengan 14 Mei yang 728.600 ISBN ini dialokasikan untuk 12.884 penerbit. Nah, sisanya itu sekarang kami mempunyai mempunyai stok ya. Stok nomor itu sebanyak 66.300 dengan elemen publisher 2.166. Nah, jadi ini sangat gampang sekali habis kalau kami tidak menyeleksi lebih lanjut terhadap tadi 3 kriteria, yaitu dari penerbitnya, dari kriteria bukunya, dan dari penggunaan share prefix yang harus kami implementasikan segera. Nah, dari sekian nomor blok number 623 dari 00, Ibu Bapak bisa perhatikan hanya tinggal awalan 1 yang masih menjadi celengan ya, ataupun stok di internasional. Dan ini nanti yang akan dikembangkan lebih lanjut melihat kondisi dan situasi yang terjadi di Indonesia. Dengan tersisanya awalan 1 ini, kemungkinan internasional akan membagi lebih bervariasi. Karena kita sudah menggunakan terlalu banyak penggunaan elemen publisher-nya. Dilanjut Mas Riki. Dari catatan korespondensi yang kita sampaikan, yang dari tim ISBN bersurat ke internasional dan dari internasional menjawab pertanyaan kami. Jadi untuk share prefix itu dialokasikan kepada penerbit pemula. Nah, penerbit pemula ini yang seperti tadi kami sampaikan, penerbit-penerbit yang baru mendaftarkan, nah, yang sudah kami saring dengan harus adanya website dan harus adanya aktivitas penerbitan di dalam legalnya. Share prefix ini akan menjadi ruang untuk para penerbit pemula yang akan kami bagikan nantinya sesuai prosedur yang kami adopt dari internasional. Yang kedua adalah yang akan dimasukkan ke dalam ruang share prefix adalah penerbit-penerbit yang memang organisasi-organisasi yang tidak banyak terbitannya, ya seperti mereka adalah perhimpunan ataupun perkumpulan ataupun lembaga-lembaga pemerintah yang memang tidak berorientasi kepada penerbitan, maksudnya usaha penerbitan. Dia adalah menerbitkan karena sesekali ketika mereka mempunyai produk. Nah, ini akan kami giring juga ke dalam ruang share prefix. Yang ketiga tentunya adalah self publishing. Jadi teman-teman penulis yang mampu melakukan aktivitas penerbitan yang seperti tadi di depan dipaparkan, dari mulai pengeditan sampai dengan diseminasi dan penyebarannya serta pemasarannya, distribusinya, jika memang mampu, nah dia akan dijadikan self publishing dan akan kami giring juga ke dalam ruang share prefix. Begitu juga penerbit lama yang aktivitas penerbitannya kurang aktif, itu sangat dimungkinkan untuk digabungkan ke dalam share prefix. Nah, kenapa? Karena misalnya mereka tidak bisa menghabiskan 10 nomor yang sudah kami alokasikan. Lama sekali, misalnya dari tahun 2005, nomor itu tidak habis-habis. Nah, setelah misalnya nomor 9-nya habis, dia akan kami mungkinkan untuk pindah ke ruang share prefix. Dilanjut Mas Riki. Ketika kami berencana melakukan dan berjanji untuk memenuhi konsep yang ditawarkan oleh internasional pada kami, yaitu implementasi share prefix,
Nah, kami mencoba menawarkan 499 nomor 1000 yang akan kami gunakan sebagai ruang share traffic. Nah, tetapi dari internasional menganjurkan 09 menjadi share traffic. Nah, berarti di yang nomor kapasitas besar tadi hanya tersisa 08 dan 09. Kalau 09 kami jadikan share traffic, kapasitas besar hanya terdapat satu, sisa yaitu 08. Nah, bagaimana mekanisme dari share traffic itu sendiri? Mekanisme share traffic diatur oleh Perpustakaan Nasional. Jadi jika penerbit A mendaftarkan, penerbit B juga mendaftarkan, penerbit C mendaftarkan, nah ini akan kami kirim ke dalam ruang share traffic. Nantinya keunikan ISBN pada share traffic tidak lagi di elemen publishernya, di ruas ketiga dari rangkaian nomor ISBN yang 13 digit itu. Nah, kalau yang namanya excellent traffic yang biasa kami berikan kepada penerbit di mekanisme lama kami, yaitu ada nomor 10, ada nomor 100, 1000 dan 10.000, dia akan kembali Mas Riki yang tadi. Dia akan mempunyai keunikan di registran elemennya, karena disitulah penerbit lain tidak akan memiliki. Nah, kalau ini 09 ini bukan menjadi unik untuk share traffic. Uniknya adalah di publication element. Jadi teman-teman nanti, teman-teman penerbit yang tergolong ini, jangan sampai ketika kami memberikan satu nomor, berusaha menghitung sendiri ataupun meneruskan sendiri, karena itu bukan hak ibu bapak penerbit yang kami kirim ke dalam share traffic, karena nomor-nomor selanjutnya itu adalah hak dari penerbit-penerbit lain. Baik, Mas Riki, ini satu alur aja. Jadi share traffic ini akan kami implementasikan dan pengembangan aplikasi sedang kami lakukan. Mudah-mudahan di bulan depan ini sudah bisa kami laksanakan, di mana penerbit-penerbit yang kami masukkan di dalam share traffic ini akan menjadi suatu kumpulan penerbit yang menggunakan elemen publisher bersama dengan urutannya sesuai pendaftaran dari para penerbit tersebut. Nah, ketika share traffic diimplementasikan, ternyata misalnya penerbit A dalam 1 tahun sudah banyak menggunakan share traffic dari 09 ini, misalnya lebih dari 100. Nah, itu ada kemungkinan dia akan kami pindahkan ke excellent traffic. Dia akan memiliki elemen publisher sendiri. Jadi tidak lagi di dalam ruang share traffic. Nah, kebalikannya, penerbit yang tidak aktif dengan excellent traffic yang sudah diberikan, dia akan dimungkinkan untuk kami pindahkan ke dalam ruang share traffic. Karena ini semuanya adalah untuk mengefektifkan penomoran atau rentang nomor ISBN. Baik, Mas Riki. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya kriteria buku yang menjadi catatan dari International ISBN Agency yang perlu Bapak Ibu benahi ya bersama-sama. Kami akan memvalidasi ketika memang buku-buku itu sudah memenuhi syarat. Baik, buku yang diberikan ISBN itu harus memenuhi syarat, diterbitkan secara umum dan luas, tidak terbatas, terdapat di pasaran, baik offline, toko buku misalnya, ataupun online di marketplace lainnya. Bisa juga di perpustakaan-perpustakaan yang sudah diberikan kewajiban SSKCKR-nya oleh para penerbit. Misalnya
bisa diakses di Perpustakaan Nasional di di Direktorat Deposit. Nah, ini adalah salah satu titik akses secara offline. Nah, untuk penerbit itu memiliki website dan link yang bisa diakses. Nanti hal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Irham tentang titik akses. Fungsi ISBN, kita harus mengembalikan fungsi ISBN sebagaimana mestinya. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Kapus, ISBN adalah alat pemasaran dan pendistribusian buku, alat temu kembali informasi, dan alat promosi. ISBN itu bukan untuk prestis atau gengsi atau kebanggaan bagi penulisnya. Penulis terlihat profesional katanya kalau dengan tampilan bukunya ber-ISBN. Buku dianggap berkualitas. Oke, kalau yang ini kita setuju. Buku yang berkualitas memang pantas mendapatkan ISBN, apalagi untuk lingkungan perguruan tinggi dan lembaga, ini pasti harus diperhatikan tentang kualitas sebuah buku. Baik, Mas Riki. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah beberapa kriteria dari buku atau terbitan yang akan kami berikan ISBN. Pertama, untuk lingkungan perguruan tinggi. Sebetulnya kesimpulan ini kami ambil dari hasil diskusi kami tanggal 14 April 2022 kemarin, di mana kami mengundang para pakar, ada dari tim penilai Dikti, ada tim penilai dari BRIN, juga ada dari IKAPI, ada dari APPTI, dan dari pegiat literasi, dan dari Ikatan Pustakawan Indonesia. Kami menyimpulkan untuk terbitan perguruan tinggi yang diberikan ISBN tentunya bisa diakses bebas atau umum pada saluran online maupun offline. Itu adalah buku ajar, modul, monograf reference, hasil penelitian dalam bentuk format umum, bunga rampai hasil penelitian dalam format umum, orasi ilmiah atau pengukuhan guru besar yang sudah direview, proceeding seminar nasional atau internasional yang terbit tidak berkala. Nah, jadi Bapak Ibu, terbitan 1-5 ini dapat diterbitkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, bisa juga diterbitkan oleh penerbit swasta, tapi dengan penyajiannya yang agak berbeda. Nah, ketika diterbitkan oleh perguruan tinggi, silakan buku ajar ini misalnya digunakan untuk mahasiswa kedokteran Universitas Indonesia misalnya, seperti itu. Dan diterbitkannya oleh UI Publishing. Nah, ini tentu akan kami validasi. Nah, tetapi ketika sebuah penerbit swasta mengajukan satu buku ajar dengan menyebutkan salah satu universitas yang akan menggunakan buku ajar ini, nah ini akan kami tolak. Makanya jika buku ajar ini bersifat umum, disajikan untuk umum, dan tidak menyebutkan salah satu universitasnya, boleh diterbitkan oleh penerbit swasta. Nah, untuk penerbit terbitan 6 dan 7, orasi ilmiah, pengukuhan guru besar, atau proceeding seminar, itu harus oleh perguruan tinggi bersangkutan, tidak bisa oleh penerbit swasta. Terbitan perguruan tinggi yang tidak diberikan ISBN adalah diktat, modul praktikum, book chapter, policy brief, policy paper, tugas kuliah, hasil KKN, skripsi, tesis, disertasi, proceeding seminar nasional internasional yang diterbitkan rutin. Kalau yang rutin itu tentunya adalah ISSN. Nah, untuk book chapter sendiri, book chapter itu adalah bagian dari sebuah bunga rampai. Jadi tidak diberikan ISBN. Yang diberikan ISBN adalah bunga rampainya, bukan book chapternya. Begitu juga policy brief dan policy paper itu adalah tulisan
ditulis oleh penulis ataupun peneliti untuk menjadi masukan para pengambil kebijakan. Nah, jadi tidak untuk konsumsi umum, makanya tidak diberikan ISBN. Silahkan terbitkan tanpa ISBN karena ini adalah untuk para pengambil kebijakan. Misalnya, bila terjadi di suatu provinsi untuk menjadi bahan pertimbangan gubernur yang bersangkutan. Atau jika bersifat nasional, bisa menjadi masukan para pengambil kebijakan di DPR ataupun presiden. Mohon izin Bu Ratna, Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. baik. Lanjut, Mas Riki. Oke, ini adalah terbitan lembaga instansi yang diberikan ISBN. Tentu sama, bisa diakses bebas atau umum pada saluran online maupun offline. Yang diberikan adalah laporan lembaga yang harus diketahui masyarakat luas terkait kebijakan nasional, pedoman, atau peraturan, ataupun undang-undang. Ini silahkan terbitkan dengan ISBN. Bunga rampai hasil penelitian dalam format umum, orasi ilmiah atau pidato pengukuhan yang sudah direview, karya tulis ilmiah atau KTI dalam format buku umum, proceeding seminar nasional internasional yang tidak berkala terbit, booklet atau pamflet juga diberikan ISBN. Nah, sama untuk laporan lembaga, laporan kegiatan lembaga, book chapter, policy brief, policy paper, hasil penelitian atau KTI dengan format asli, proceeding seminar yang harus diberikan ISSN. Nah, ini semua tidak diberikan ISBN. Jadi tolong diperhatikan, ini adalah keputusan kami yang insya Allah nanti akan kami sampaikan ke tim penilai LIPI dan BRIN maksud kami, dan tim penilai pendidikan tinggi. Lanjut Mas Riki. Nah, untuk kebijakan yang baru yang akan kami terapkan adalah single account, di mana single account tadi adalah satu pintu pengurusan ISBN pada sebuah lembaga dengan tujuan mengefektifkan penggunaan rentang nomor ISBN dalam satu elemen publisher terpusat dan mengkoordinir terbitan dalam lingkup lembaga tersebut agar pengelolaannya lebih optimal sehingga dapat menciptakan repositori data lembaga dengan lebih komprehensif. Nah, ini tujuan dari single account. Mekanismenya bagaimana? Nanti akan kami berikan surat edaran kepada lembaga pemerintah ataupun universitas ataupun perguruan tinggi lainnya untuk bisa ditindaklanjuti oleh pimpinan yang bersangkutan. Nah, untuk lembaga yang mempunyai penerbitan dengan kapasitas tinggi, misalnya, mohon maaf, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada Puskurbuk, ada Direktorat Pendidikan Dasar, Menengah, SMK, dan sebagainya, yang memang produksi bukunya sangat banyak, itu akan menjadi pertimbangan kami untuk tidak di single account-kan. Baik, lanjut. Sedangkan untuk KDT format RDA yang tadi saya sampaikan, mulai April 2022, produk KDT Perpustakaan Nasional berubah dari KDT format AACR2 menjadi KDT format RDA. Yang awalnya KDT kami seperti ini, ada menjorok, ada menggantung. Nah, ini tidak lagi kami berikan format seperti ini. Lanjut Mas Riki. Tetapi akan kami berikan seperti ini, rata kiri dengan keterangan dari setiap entry-nya. Nah, ini ciri khas KDT ini adalah adanya Perpusnas ID. Jadi Ibu Bapak mencantumkan KDT ringkas seperti ini, tetapi Perpusnas ID jika diklik itu merupakan kelengkapan atau data lengkap dari entry yang dimaksud dari judul ini. Misalnya yang ini Raja Namrud ini, nah ini akan terlihat detailnya ataupun terlihat lengkapnya data tentang deskripsi buku ini ada di Perpusnas ID tersebut. Nah, yang dicantumkan di dalam balik halaman balik halaman judul adalah KDT ringkas seperti ini, bukan hasil klik dari Perpusnas ID.
Kami mohon maaf ketika KDT ini menjadi satu syarat untuk pembelian sebuah buku. Baru kemarin saya mendapatkan informasi ternyata ada lembaga-lembaga yang ingin membeli buku ke penerbit-penerbit swasta itu mensyaratkan adanya KDT. Sedangkan kami kemarin sedang ada pengembangan dari KDT ini dan ada beberapa yang memang tidak terakomodir KDT-nya sehingga adanya pembatalan dalam pembelian buku terhadap penerbit tersebut. Dalam hal ini saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena kami tidak tahu kalau KDT ini menjadi salah satu syarat dalam pembelian buku. Oke. Lanjut Mas Riki, sepertinya habis. Oke, di skip Mas Riki, saya ada sedikit kami sampaikan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian penjelasan kami terkait ketentuan dan kebijakan baru. Mungkin nanti akan lebih berkembang di sesi tanya jawab. Sekali lagi kami sampaikan, semua perubahan ini merupakan dinamika dari perkembangan layanan yang terjadi dalam pengelolaan ISBN. Mari kita bersama-sama kita sikapi dengan harapan demi kemajuan penerbitan Indonesia yang lebih berkualitas. Kami tidak pernah berniat untuk menghambat produktivitas penerbit Bapak Ibu. Justru kami sangat mendukung berbagai program yang berorientasi, mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa. Gerakan menulis bareng atau gerakan peningkatan literasi, program kreativitas mahasiswa, dan lain-lain yang menghasilkan produk buku, semuanya kami apresiasi sebagai kegiatan positif dalam menggali potensi diri, mencurahkan kemampuan pikir, dan menuangkan rasa serta mengembangkan kreativitas. Namun luaran-luaran tersebut tidak perlu terkendala dengan ISBN. Jika diterbitkan hanya untuk kalangan terbatas, silahkan terbitkan tanpa ISBN. Atau penerbit mau membuatnya menjadi terbitan yang akan disebarluaskan, berarti dia ada berhak ber-ISBN. Para peneliti dan dosen yang juga membuat buku karena tuntutan profesi, silakan ciptakan karya yang monumental dan novelty serta bermanfaat untuk masyarakat luas. Jangan menulis hanya untuk mendapatkan PUM lebih tinggi untuk kenaikan pangkat dan golongan. Mohon tidak menjadikan ISBN sebagai alat dongkrak penilaian, namun lebih baik ditekankan kepada kualitas buku tersebut. Pasti ini akan disetujui oleh tim penilai dari masing-masing instansi. Jikapun dimintakan ISBN, silahkan penuhi persyaratan produk yang berhak atas ISBN. Kepada Bapak Ibu para penerbit, kami tidak menghentikan pemberian ISBN terhadap penerbit Bapak Ibu, karena kami sudah memberi excellent prefix untuk penerbit-penerbit lama, penerbit-penerbit yang sudah terdaftar. Terhadap penerbit Bapak Ibu ini, siapa yang berhak atas kelanjutan rentang ISBN dari masing-masing elemen publisher yang sudah Ibu Bapak miliki? Tentunya penerbit Bapak Ibulah yang berhak menggunakannya. Silakan ajukan buku-buku tersebut sesuai prosedur dan memenuhi syarat untuk di-ISBN-kan. Bapak Ibu para penerbit yang kami banggakan, mari bersinergi dengan kami. Kita adalah mitra kerja yang harus saling menghormati, karena kami punya kinerja dan Bapak Ibu pun punya kepentingan terhadap kinerja kami. Layanan publik kami tidak ada artinya tanpa dukungan Bapak Ibu para penerbit. Dan mungkin sebaiknya kebutuhan ISBN sebagai sarana pendukung usaha penerbitan Bapak Ibu tidak terpenuhi misalnya tanpa adanya kehadiran dan kontribusi kami. Bapak Ibu pasti setuju dengan pendapat bahwa simbiosis mutualisme antara bunga dan lebah menciptakan keseimbangan hidup pada rantai biologi dan keberlanjutan kehidupan. Dengan bantuan lebah, bunga dapat melakukan penyerbukan. Bunga dapat diambil nektar madunya oleh lebah melalui hisapan lebah dan dikumpulkan pada kantong-kantong madu. Kemudian akhirnya madu tersebut dapat diolah dan dikonsumsi serta bermanfaat untuk manusia. Penerbit memintakan ISBN kepada Perpustakaan Nasional. Kinerja kami pada tim ISBN berjalan dengan adanya permohonan-permohonan tersebut. Penerbit menerbitkan buku untuk bisa dikonsumsi pembaca. Di sisi profit, penerbit mendapatkan keuntungan. Di sisi moral, penerbit turut andil mencerdaskan bangsa dengan hasil terbitannya. Perpustakaan Nasional menerima SSKCKR, menyimpan dan memeliharanya sebagai hasanah budaya bangsa dan mendaya gunakannya untuk dimanfaatkan bagi para pembaca. Semua ini merupakan simbiosis yang harus kita jaga secara kontinu dan berkesinambungan.
Sekali lagi, ayo kita bersinergi untuk menempatkan dan mendudukkan ISBN sebagaimana fungsinya. Dan mari bersama-sama kita bangun penerbitan nasional yang lebih berkualitas. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian dari saya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi solusi ke depan. Dan insya Allah juga akan kami bahas satu persatu ketika perka ataupun pedoman kami sudah selesai, kami akan share kepada Bapak Ibu penerbit. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik dari ucapan maupun perbuatan, semoga dapat dipahami dan mengerti. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali paparan dari narasumber pertama kita dan juga closing statement yang sungguh menyentuh hati ya. Jadi mari sama-sama kita bersinergi untuk menciptakan ekosistem penerbitan yang harmonis dan juga berkualitas di Indonesia. Mungkin sedikit yang perlu saya garis bawahi dari paparan tadi, bahwa dalam kali ini tim ISBN menilai perlunya adanya peninjauan kembali implementasi ISBN di Indonesia, yang mana layanan ISBN itu pengajuannya hanya ditujukan kepada penerbit, bukan percetakan, toko buku, apalagi penjual jasa. Kemudian untuk mengefektifkan penggunaan rentang ISBN akan diterapkan share prefix dan juga single account, serta meninjau kembali kriteria buku yang berhak mendapatkan ISBN. Selain itu, kedepannya juga layanan ISBN telah memperbarui format KDT dari yang sebelumnya format ACL2 ke format KDT. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya mari langsung saja kita dengarkan paparan dari narasumber kedua kita, yaitu Bapak Irham Hanif Nabawi, Sosmenkum, yang akan membawakan materi mengenai pentingnya titik akses sebagai alat kontrol distribusi. Kepada Bapak Irham Hanif Nabawi, silakan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tak paksa di salam itu. Rabbi israh li sadri dan tersyari dari segala bentuk ya Allah yang telah memberikan kelapangan kepada kita untuk bertemu di Zoom ini dan membahas tentang atau memberikan sosialisasi perkembangan ISBN ke depan supaya lebih baik dan lebih bisa bersinergi. Kami ucapkan terima kasih kepada para penerbit yang telah berkenan hadir. Kemudian kepada Kepala Pusat Kepala Pusat Biografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan Pak Suharyanto, juga kepada koordinator kami, koordinator pengembangan dan pembahasan bibliografi BNI dan KIN, Ibu Ratna, yang tadi secara jelas telah mengungkap berbagai persoalan yang terkait dengan perkembangan ISBN saat ini dan depannya. Rekan penerbit dan serta Zoom, perlu kita ketahui bahwa semua pasti berubah dan hanya perubahanlah yang kekal. Semua tidak kekal, semua berubah dan yang kekal adalah perubahan itu sendiri. Dan itulah yang dialami oleh tim ISBN dalam rangka memberikan atau mencoba memberikan layanan kepada penerbit secara dari sepenuh hati, dengan saling disebutkan oleh Ibu Ratna, dengan memberikan simbiosis mutualisme. Izinkanlah saya untuk membahas mengenai tentang titik akses yang akan saya paparkan pada kesempatan ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak Ilham, sudah terlihat.
Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang titik akses terbitan sebagai alat kontrol pemanfaatan ISBN oleh penerbit dan perpustakaan nasional. Sebelum lebih jauh, saya akan membahas tentang apa sih filosofi terbentuknya ISBN. Jadi kalau kita melihat sejarah belakang, inilah rangkaian peristiwa yang mendasari lahirnya ISBN dan kemudian menjadi sistem penomoran yang diterima di lebih dari 160 negara. Jadi pada tahun 1966 di Berlin diadakan sebuah konferensi internasional ketiga tentang penelitian, pemasaran buku, dan rasionalisasi dalam perdagangan buku. Sejumlah penerbit dan distributor buku Eropa pada saat itu mempertimbangkan penggunaan komputer untuk pemrosesan pesanan dan inventarisasi pesanan. Proses tersebut kemudian dijadikan prasyarat untuk efisiensi sistem penomoran otomatis yang unik dan sederhana untuk identifikasi publikasi yang diterbitkan. Selanjutnya, pada tahun 1967, Z. Whittaker and Sons Limited dari Inggris membuat sebuah sistem penomoran buku yang penomoran buku, dan kemudian juga pada tahun 1998 oleh R.R. Walker dari Amerika Serikat pada tahun 1998. Sistem yang memenuhi persyaratan yang sampai sekarang yang mereka tawarkan itu sampai sekarang dikenal dengan sistem internasional standar book number. Nah, untuk kemudian agar bisa berlaku secara menyeluruh dan diterima oleh semua kalangan di dunia, maka International Standard Book Number telah disetujui sebagai standar ISO 2108 pada tahun 1970, di mana Komite Teknis 46 mengenai informasi dan dokumentasi dari International Organization for Standardization membentuk suatu tim kerja yang berusaha mempelajari dan mengadaptasi penggunaan sistem Inggris untuk dunia internasional. Dan inilah yang mendasari atau serangkaian peristiwa inilah yang mendasari ISBN dijadikan sebuah standar book bagi seluruh buku atau terbitan buku di dunia. Kalau kita melihat bahwa yang mendasarinya adalah untuk kepentingan tadi alat kontrol distribusi dan pemasaran. Jadi ISBN hadir itu untuk pemasaran dan distribusi buku dari penerbit, bukan misalnya tadi yang ditekankan oleh Ibu Ratna alat sebagai KNC, terus sebagai hanya untuk mendapatkan angka kredit dan yang lainnya. Tapi dia lebih berfokus untuk distribusi dan pemasaran. Selanjutnya ini dia kemudian apa sih manfaat ISBN itu? Jadi manfaat ISBN disebut adalah sistem identitas internasional yang unik yang diberikan pada publikasi monografi. Pemberian angka ini juga digunakan untuk menggantikan catatan deskriptif bibliografi yang panjang, sehingga menghemat waktu dan biaya serta mengurangi kesalahan penyalinan. Selain itu, ISBN mempercepat kompilasi dan pembaruan direktori pasar dan pusat perdagangan buku. ISBN juga membantu memperlancar arus distribusi buku karena dapat mencegah terjadinya kekeliruan dalam pemesanan buku yang diakses dari pangkalan data bibliografi, serta katalog books in print. Informasi tentang buku yang diinginkan dapat ditemukan dengan mudah. Kemudian pemesanan dan distribusi buku terutama dilakukan melalui ISBN.
metode ini lebih cepat dan efisien. Terus ISBN juga bersifat mesin readable atau dapat dibaca oleh mesin dalam bentuk 13 karakter barcode atau IAN, European Article Number. ISBN